Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka dulu lah kacamatanya. Ada beredar di video tentang oknum-oknum. Tulisannya di situ di video itu, masyarakat Gresik melaporkan Gus Abbas Buntet ke Polres Gresik. Dalam suara video tersebut, atau itu siapa tuh, oknum pengacara atau siapa ya? Katanya kasus ujaran kebencian. Kalau ada kasus ujaran kebencian, berarti mungkin ada kasus ucapan percintaan dong. Ya, asal jangan kasus percintaan chat mesum aja ya. Ya kalau ujaran percintaan kan chat mesum dong, yang sampai sekarang tidak tahu rimbanya gimana tuh posisinya, statusnya. Masih diproses tidak tuh kasus chat mesum. Siapa tuh ya dulu tuh ya yang punya kasus itu ya? Katanya sih oknumnya kabur tuh ke Arab pura-pura umroh. Itu belum dilanjutnya. Mungkin bisa kita desak tuh kepolisian untuk kembali mengungkap kasus chat mesum itu seluruh rakyat Indonesia dan seluruh umat Islam. Ya untung yang dilaporkannya itu ke Gus Abbas ujaran kebencian katanya. Nggak tahu benci pada siapa itu. Yang melaporkannya siapa juga belum tahu saya ya. Ormas, LSM atau gimana ini? Atau apa betul sesuai dengan tulisan di situ, ada videonya itu, tulisannya masyarakat Gresik melaporkan Gus Abbas Buntet ke Polres Gresik. Masyarakat Gresik berapa ribu? Benar itu? Saya nggak percaya nih. Kayaknya ulah oknum-oknum gitu mah. Saya yakin kalau masyarakat Gresik nggak mungkin sampai punya tindakan seperti itu ya ke seorang kiai ulama, apalagi cucu seorang pejuang. Nggak seperti itu, sekerdil itu. Kalaupun yang melakukan itu, saya yakin bukan masyarakat Gresik, oknum-oknum yang kerdil melaporkan ujaran kebencian, tetapi sebetulnya mereka malah rajanya benci kali kalau saya mah. Dan yang lucunya lagi, ada suara orang bertanya, ini pasal berapa? Dijawab, lupa saya pasalnya. Terus ancaman hukuman 6 tahun katanya. Halo. 6 tahun. Lama juga ya 6 tahun. Ya kalau 6 tahun itu dipakai ibadah, zikir, puasa, baca sholawat, mendoakan Indonesia dan rakyat Indonesia agar tidak terkena oleh virus-virus ceramnya oknum Bali dari dugaan kurapat, itu dijabah itu 6 tahun. Ya mungkin maksud diduga oleh saya, targetnya mungkin pengennya sih kalau yang denger 6 tahun penjara kaget semua. Orang seperti Gus Abbas nggak bakalan ada di Arsa Gentar. Wong kakeknya juga pejuang ya. Dan menurut saya ini, masalah ini saya malah satu sisi saya mensyukuri itu. Pertama, nanti akan ada semacam adu data nanti di sidang. Kita tunggu aja. Dan memang kalau tidak salah ditunggu ini beberapa para pejuang keturunan Wali Songo ini saat seperti ini. Yang kedua, saya berpikir inilah bukti perjuangan Gus Abbas Buntet ini insya Allah sudah diterima oleh Allah dan sudah berbuah. Ada natijah dan faedahnya. Ada pengaruh besar berarti ketika sebuah perjuangan menimbulkan reaksi dari lawan yang sedang diserang oleh para pejuang, reaksi itu sampai ke lingkungan. Nah ini reaksi ini seperti ini nih, ini lamun cek orang Banten pihak musuh eta geus bang cacing kapanasan kalabakan. Nah itu satu ciri udah panik kelas tinggi dia itu. Antium berapa lah. Ini sebuah kebahagiaan bagi para pejuang karena
boleh dikatakan musuh itu udah panik kelas tinggi, belum stres saja belum gitu. Jadi udah berhasil, sudah ada reaksi. Dan ciri bukti kita bisa ngukur mentalitas mereka, yaitu tidak mampu membuka cakrawala pikir dan ilmiah untuk mengkanter tesis ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin. Jadi dengan dilakukan dengan seperti itu. Dan saya juga berhusnudzon ke Allah dengan seperti itu. Gus Abbas lebih naik derajatnya, bukan makin tenggelam. Teringat dengan beberapa perjuangan dulu para pejuang, ketika beliau mendapatkan akibat dari perjuangannya, ternyata makin berkibar, musuh makin tenggelam. Dan Allah menjamin keamanan, selamat dan aman. Nah, saya yakin Gus Abbas Buntet pun itu tetap akan aman. Insya Allah dinilai bikuati kudratillah bikaromatil biirodatil. Insya Allah, insya Allah. Dan saya sempat komunikasi dengan Gus Abbas, santai aja beliau, santai, senyum-senyum aja. Nah, ini hebatnya seorang Gus Abbas Buntet ini. Nggak ada reaksi panik takut, nggak ada, santai aja dia. Itulah memang jiwa seorang pejuang memang seperti itu. Tidak ada gentar dan takut, semuanya dinikmati kok. Dan dari fenomena ini ada yang saya menggelitik gitu loh. Oh, rupanya ini oknum-oknum Kibin dan oknum-oknum Habib ini butuh juga ya ke kepolisian ya, ke Polri ya. Kalau dulu kan, bukan dulu, kemarin-kemarin aja kan kayaknya kurang suka ke Umar ya, oknum-oknumnya nih kayaknya antipati itu ke polisi itu. Beberapa tahun yang lalu saya sempat melihat di FB dan sebagainya, ada oknum-oknum mungkin menghujat kepolisian, fobia Islam, anu. Seolah tidak butuh polisi lah di Indonesia ya. Tapi anehnya kok sekarang mereka justru minta tolongnya, ngadunya ke polisi. Yang dulu oleh oknum-oknum Habib yang sosok keras, tidak butuh pemerintah, tidak butuh kepolisian dan sebagainya, itu dihujat, dicaci maki institusi kepolisian dan pejabat kepolisian itu. Tapi buktinya, nah ini Allah menunjukkan bahwa mereka itu nggak bisa sosokan. Buktinya mereka butuh polisi, itu laporkan. Lapor polisi itu. Mereka butuh, makanya Kibin, Kabib ya, oknum nih jangan sombong ya. Bukannya kamu butuh tuh. Dulu kayak nggak butuh aja ke polisi, kayak nggak butuh aja ke pemerintah segala sesuatunya. Direndahkan, ya ini butuh, laporannya diterima. Ampun, mental kayak gitu. Kalau kata orang Banten mah, dipoyok dilembok, ya, dipoyok dilembok, dicaci maki dihina, tetapi dinikmati, dibutuhkan, seperti itu. Nggak malu tah, nggak malu tah. Jadi pengen ketawa saya. Terus nih, ini bahagia mereka, oh saya diterima lah. Iya dong, polisi orang baik-baik, bukan buktikan polisi itu baik-baik. Itu oknum-oknum junjungan kamu itu kemarin dulu polisi katanya mendanai para begal nasab katanya. Siapa yang begal nasab juga mendanai, membiayai. Tadi itu kan acara namanya kan, siapa tuh yang ngamuk-ngamuk tuh, menuduh polisi membiayai para begal nasab katanya. Ini buktinya butuh ke polisi. Sekarang disanjung-sanjung polisi. Gimana sih ini? Dipoyok dilebok. Terbukti kan? Polisi itu tetap polisi, tetap dia melaksanakan tugas semestinya. Ya oknum ya oknum. Lain lagi, gitu kan? Seperti halnya kalian juga tidak boleh digeneralisir semua Habib itu jelek. Katanya oknum. Nah, begitu kan? Makanya jangan sok-sokan, so nggak butuh, gitu loh. Kamu keras kamu ya, itu buktinya kamu butuh ke polisi. Nah gitulah.
Yang polisi itu diterima baik, baik kalau memang laporannya baik, sopan, data buktinya ada ya baik polisi. Coba bilang. Tapi awas loh, awas loh. Sekarang kamu sanjung-sanjung polisi. Oke, setuju senang. Tapi awas, jangan suatu ketika itu dipelajari oleh kepolisian dari aspek hukumnya, umpamanya ini tidak layak untuk di P21-kan dan sebagainya. Kamu jangan ngotot-ngotot juga, jangan juga persekusi polisi, geruduk Polres Gresik juga, bawa masa juga, tekan, jangan juga kayak kelakuan jahiliyah. Jangan begitu, konsekuen. Kalau memang tidak mencukupi syarat untuk diajukan, ya jangan ngotot-ngotot juga, ya. Awas. Oleh polisi mental yang mana seperti itu? Udahlah, gak usah banyak ngomong lah di Indonesia, udah tahu kok. Kayak Indonesia macam kamu tuh siapa gimana. Ada, nggak usah lah bersandiwara. Nah kemudian tadi juga saya ini dengar ada berita katanya seorang pengurus struktural NU, salah satu boleh sebut tokoh NU di daerah Tangerang itu diancam, katanya diduga oleh kibin dari kabib nih, ada 2 truk mendatangi rumahnya, disuruh minta maaf lagunya lagu lama dulu, datangnya 2 truk lagi, katanya orang beriak cucu Nabi, keturunan Nabi, pengikut cucu Nabi. Apa Nabi itu pernah mengajarkan begitu? Geruduk orang 2 truk kayak gitu, begitu. Begitu. Ada hukum Islamnya suruh begitu. Imam mana yang nyuruh begitu? Nabi Muhammad pernah begitu. Ahli Bait sudah begitu. Ini ahli Bait nih yang asli ya, cucu Nabi yang asli ya. Cucu Nabi yang asli ya. Tanda kutip ya, cucu Nabi. Kalau ke ahli Bait cucu Nabi yang asli nih, saya akan hormat. Betul, harus memuliakan ahli Bait cucu Nabi. Betul, yang cucu Nabi yang asli, yang haplong grupnya juga J1, itu maksudnya. Perintah Al-Quran, hadis juga begitu. Ya, bukan cucu Nabi yang tanda kutip, yang aku doang, tapi haplong grupnya darah Nabi kemana? Darah orang itu kemana? Kan begitu kan? Ada nggak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, keturunan Nabi Muhammad, cucu Nabi, ada nggak guru kayak itu, guru kayak gitu? Coba siapa yang belum melakukan itu, guru kayak gitu? Siapa itu? Siapa itu? Masya Allah, tabarakallah. Suruh minta maaf, cuman suruh minta maaf doang itu. Biar keren, biar bahagia, biar ada kebahagiaan jiwa. Aduh, saya teringat salah satu ilmu psikologi, ketika orang itu bahagia, orang menderita, dan ketika orang itu bahagia, senang, puas, ketika keinginannya dipenuhi, malah itu yang aneh-aneh di agama, itu salah satu penyakit dari penyakit psikologi, penyakit jiwa loh. Senangnya dari dulu ya lagu lama, minta maaf, bikin video, sebarkan, begitu. Aduh, ada pikirnya begitu, dibolehkan. Siapa imamnya? Kita mana yang nyuruh begitu? Disahkan oleh fikih, digeruduk, kemudian suruh minta di atas motor, setelah itu dipiralkan. Fikih mana itu? Fikih mana? Oi, fikih mana? Oi. Ayo, fikih mana? Coba buka. Masya Allah, tabarakallah. Sama nggak itu dengan kelakuan preman-preman kere-kere itu, preman kere-kere yang musikil itu ya, yang emosional pemarah gitu, tapi ingin selalu dituruti, otoriter. Kalau tidak diikuti, gerubuk bawa orang-orang. Sama nggak dengan begitu? Sama nggak dengan begitu? Masya Allah, tabarakallah. Ya, aduh, masih ada aja. Ini ngasih contoh aja begitu nih. Aduh, nauzubillah min dzalik. Kalau kurang Banten ulang ngalah, karena anak turunan yang terlalu gandong gitu tak. Kelakuan jahiliyah aja kayak gitu. Kalau saya itu begitu, ya. Tetapi pintar ya. Tapi kalau memang dia tuh sering melakukan begitu terhadap para pejuang pribumi Nusantara ini, begitu terus dia dilakukan. Apa kalau terpaksa juga mungkin boleh juga dong sekali-kali ini dari para pejuang dari putra pribumi Nusantara hanya untuk dia merasakan bagaimana digeruduk,
biar itu aja, tidak menghalalkan, tidak membolehkan, tapi dia ngasih tarbiyah, dia ngasih pendidikan, bisa biar kita ajari juga dia. Kalau dia digeruduk kira-kira enak nggak ya? Ya, untuk mendidik aja, ngajar aja. Kayaknya boleh juga dong nih diterapkan nih. Saya tahu nih oknum yang memprovokasi, oknum-oknum kibin agar menggeruduk Pak Tatang ini, saya tahu oknumnya. Kali-kali boleh juga dia juga kita geruduk nih, ya mungkin biar merasakan juga bagaimana dia enaknya digeruduk. Tapi kita bukan menghalalkan, membolehkan, tidak, hanya biar dia merasakan gitu loh. Bisa juga dipraktekkan ke oknum provokatornya nih. Saya tahu provokatornya, saya tahu provokatornya. Saya tahu provokator orang sok suci, sok merasa benar, sok merasa pintar, sok muhibin, anu. Saya tahu, padahal dia maaf. Gini, saya tahu orangnya kok. Sejarah dia ngajinya kemana, bagaimana lulus dan tidaknya di mana, saya tahu kok. Hanya sok-sokan dia pintar. Dia berbalut pakai imam, pakai anu, kayak orang ulama, orang persis aja. Padahal masya Allah tabarakallah, nggak usah disebutkan lah. Malu saya nyebutkannya tipe orang seperti ini sebetulnya. Dan itu salah satu orang yang menurut saya ini, aduh, maaflah, aduh, udah gitulah, nggak enak ngomongnya. Saya tahu. Sekali lagi kayaknya enak nih kalau dipraktekkan ke orang itu nih, dikeruduk juga kayaknya nih ya, biar merasakan juga ya. Masya Allah tabarakallah, subhanallah. Ya, kepada seluruh saudaraku rakyat Indonesia, seluruh umat Indonesia, khususnya seluruh para putra pribumi Nusantara yang sedang berjuang untuk membuka kedok siapa yang palsu, siapa yang tidak, untuk membuka strategi busuk yang terstruktur, sistem masif yang diduga oleh kita-kita ini akan menguasai Indonesia, memulainya dengan pembelokan sejarah, nasab, dengan diakunya para pejuang iklan mereka, nasabnya dilakukan mereka, semua yang berjasa dan segala sesuatu yang berharga Indonesia itu oleh mereka, milik mereka, dari mereka, untuk mereka juga mungkin. Nah ini untuk merekanya ini, maka dalam tanda kutip saya curiga mereka akan menjajah kembali secara halus dan pelan, dimulai dari pembelokan sejarah dan sebagainya. Hati-hati saudaraku, tetap saya berkomitmen jangan ada lagi penjajahan di Indonesia, di bumi pertiwi kita setelah Jepang oleh siapapun. Hati-hati saudaraku, oknum kabib yang lembut, yang keras, yang kasar, tetap ketika punya misi itu tetap dia akan merongrong negara Republik Indonesia. Kita jaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, ya. Kemudian kedaulatan negara Republik Indonesia, kita jaga wibawa Umaro, kita jaga wibawa seluruh rakyat Indonesia, kita jaga wibawa putra pribumi Nusantara, kita jaga NU, dan kita jaga wibawa ulama-ulama pribumi Nusantara, kita jaga wibawa TNI dan Polri dari setan-setan yang terkutuk, dari setan-setan yang sesat dan menyesatkan. Demikian kita serahkan semua urusan pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan jaga negeri kita ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.